Saat ini, jumlah penduduk di dunia mencapai angka 8 miliar jiwa. Jumlah penduduk yang terus bertambah ini harus diimbangi dengan penyediaan bahan pangan yang cukup sebagai salah satu modal dasar kehidupan yang sejahtera. Namun faktanya, masih terdapat banyak kekurangan bahan pangan di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2022, terdapat 735 juta orang yang mengalami kondisi kelaparan kronis dan 2,4 miliar orang yang mengalami kerawanan pangan sedang hingga parah. Lalu, bagaimana upaya kita ikut berkontribusi dalam mengatasi permasalahan ini? Selamat datang di video dokumentasi riset mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video ini, kami akan mengajak Anda mengeksplorasi potensi sumber daya lahan kawasan Kars untuk mendukung upaya ketahanan pangan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Ketahanan pangan masih menjadi isu penting yang menjadi perhatian masyarakat global. Dalam agenda pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan merupakan bagian dari goals kedua, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta mendorong pertanian berkelanjutan. Upaya membangun ketahanan pangan tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dunia. Sebanyak 589 juta orang mengalami kelaparan pada tahun 2015, dan jumlah ini kemudian meningkat menjadi 768 juta orang pada tahun 2021. Di Indonesia, isu ketahanan pangan juga terus mendapatkan perhatian dan menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan pangan, 70 juta hektar potensi sumber daya lahan yang dimiliki Indonesia harus dikelola secara optimal. Permasalahannya adalah potensi sumber daya lahan yang ada masih kurang dievaluasi secara menyeluruh. Banyak lahan marginal di Indonesia yang dipandang tidak produktif untuk usaha pertanian, termasuk di antaranya adalah kawasan Kars. Kars Gunung Sewu di Pulau Jawa merupakan salah satu kawasan Kars terbesar di Indonesia. Wilayah ini memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk mengungkap potensi sumber daya lahan yang ada. Ada beberapa target yang ingin kami capai melalui riset ini. Pertama, kami bermaksud untuk mengevaluasi potensi sumber daya lahan Kars Gunung Sewu apabila dimanfaatkan untuk pertanian. Lalu, sebagai tindak lanjutnya, kami mencoba untuk desain inovasi pengelolaan sumber daya lahan Kars untuk pertanian berkelanjutan, serta memprediksi hasil yang akan dicapai apabila inovasi tersebut diimplementasikan. Ini adalah wilayah Kars Gunung Sewu membentang dengan arah barat sampai timur sepanjang 85 km di 3 wilayah provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Wilayah ini terdiri dari kumpulan bukit-bukit berbentuk kubah di area seluas 1.300 km persegi. Bukit-bukit yang jumlahnya sangat banyak inilah kemudian disebut dengan Gunung Sewu. Kata sewu yang bermakna 1000 dalam bahasa Jawa sering digunakan untuk mengimplementasikan sesuatu dengan jumlah yang sangat banyak. Morfologi kegel Kars di Kars Gunung Sewu secara umum terbagi ke dalam 3 tipe yaitu Kars labirin, Kars poligonal, dan Kars residual. Kars labirin dicirikan dengan pola bukit dan lembah yang memanjang. Kars poligonal dicirikan oleh bukit-bukit yang bersambungan mengelilingi lembah. Sedangkan Kars residual dicirikan dengan bukit-bukit yang terpencar yang dikelilingi oleh lembah. Dalam riset ini, kita akan melakukan analisis pada seluruh morfologi Kars yang ada di ketiga wilayah Kars labirin, residual, dan poligonal, yaitu morfologi bukit Kars, dolin, uvala, lembah, dan polye. Tas selanjutnya dari riset ini adalah observasi lapangan. Dalam kegiatan ini, kami akan melakukan pengamatan dan pengukuran berbagai variabel geomorfologis, tanah, dan lahan di lapangan, serta melakukan pengambilan sampel tanah untuk pengujian sifat fisika dan kimia tanah di laboratorium. Ini adalah polye ponjong, satu-satunya polye yang ada di Kars Gunung Sewu. Polye ini bertipe polye struktural, terbentuk karena adanya aktivitas tektonik. Temuan ini berbeda dengan di dolit, lembah, ataupun bukit yang memiliki volume tanah tebal.
Sedangkan pada kawasan kars umumnya memiliki volume tanah yang tipis. Dalam mengidentifikasi potensi sumber daya lahan kawasan kars ini, kami melakukan pengukuran seperti volume tanah, kedalaman efektif tanah, laju infiltrasi tanah, dan juga berbagai variabel geomorfologis seperti kemiringan lereng, landform, material, dan juga proses geomorfik. Semua data ini sangat diperlukan karena kami akan menggunakan parameter kemampuan lahan sebagai penilaian potensi lahan. Selain itu juga, kami akan mengeksplorasi lebih lanjut terkait karakteristik tanah yang ada di kawasan kars ini. Saat ini kita sedang berada di morfologi kars poligonal yang berada di sisi barat Gunung Sewu. Secara administratif, morfologi ini berada di Kapanewon, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Jika kita perhatikan lagi, cekungan yang berada di morfologi ini berbeda dengan cekungan yang sebelumnya sudah kita amati di Kapanewon Ponjong. Di sini bukit-bukitnya berformasi saling bersambungan dan mengisolasi dolin di tengahnya. Di lokasi ini kami akan melakukan pengukuran yang sama seperti lokasi sebelumnya. Kami akan melakukan pengambilan sampel tanah di morfologi dolin dan bukit kars. Kami juga akan melakukan pengamatan dan pengukuran variabel lainnya seperti volume tanah, kedalaman efektif, dan parameter lahan lainnya. Saat ini kita sedang berada di lokasi terakhir dari observasi kita dari kawasan kars Gunung Sewu, yaitu morfologi labirin di area bagian tengah Gunung Sewu. Secara administratif, lokasi ini berada di Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Morfologi ini dicirikan dengan adanya bukit dan dolin yang memanjang yang diakibatkan dari aktivitas tektonisme yang kuat di bagian area tengah dari kawasan ini. Melakukan pengambilan sampel tanah pada landform kars kadang tidak selalu mudah. Pada morfologi bukit kars, volume tanah cenderung sangat tipis. Sedangkan pada dolin, terdapat akumulasi sedimen yang membentuk volume tanah yang tebal. Namun demikian, dalam kondisi kering, tanah ini memiliki konsistensi yang keras, sehingga memerlukan usaha lebih dalam pengambilan sampel dan pengukurannya. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya kami melakukan analisis data tahap akhir untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis scoring dengan menggunakan perangkat Land Classification and Land Use Planning menunjukkan bahwa lahan kars ini memiliki kelas kemampuan yang bervariasi, yaitu kelas 3, 6, dan 8. Lahan kelas 3 dan 6 dijumpai pada dolin, lembah, dan polye. Lahan kelas 3 ini apabila dilakukan konservasi dan pengelolaan yang baik, tingkat kemampuannya dapat meningkat. Di sisi lain, lahan kelas 8 dijumpai pada lereng bukit kars yang volume tanahnya sangat tipis, banyak singkapan batuan, dan drainase tanahnya cepat. Kondisi ini berlaku sama di seluruh morfologi kars baik labirin, poligonal, maupun residual. Lahan kelas 3 masih dapat difungsikan untuk pertanian, walaupun relatif terbatas. Lahan kelas 6 dapat digunakan sebagai penggembalaan, walaupun juga sangat terbatas. Sedangkan lahan kelas 8 hanya memungkinkan untuk fungsi lindung dan cagar alam. Hal ini berdasarkan pertimbangan dari fungsi lingkungan di mana daerah perbukitan ini merupakan tangkapan air dari cekungan tertutup dan lembah-lembah. Juga penyimpanan air dalam sistem drainase bawah permukaan kawasan kars. Potensi sumber daya banyak terdapat di kawasan kita. Salah satunya merupakan sumber daya lahan kawasan kars. Potensi ini perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat secara optimal. Tentu saja, kita juga harus menjaga kelestariannya agar berfungsi secara lestari. Evaluasi pengelolaan sumber daya lahan merupakan salah satu bagian penting sebagai tahap awal untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Terima kasih telah mengikuti riset kami dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di riset dan eksplorasi kami selanjutnya.